Oke pemirsa, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita berada di Desa Bangi, Kecamatan Sanggolido, Kabupaten Bengkayang. Oke, kita akan melihat ke dalam untuk Desa Bangi, Kecamatan Sanggolido, Kabupaten Bengkayang. Kegiatan hari ini yaitu penerimaan perangkat desa. Ini baru air bawah tanah sedikit, belum air di dalam rongga tanah. Jangan habis air permukaan. Nyaman ke terlanjur masih tanah tidak. Kalau terjadi bisa di sana kita. Sini baru-baru. Jadi ini lagi heboh nih Kepolisian Republik Indonesia. Silakan menikmati kopi yang ada. Ada. Terima kasih juga dengan Pak Kades. Di beberapa portal media sudah tersiar kabar bahwa ada salah satu warga masyarakat Desa Bangi yang tidak mendapatkan dana BLT-JD. Jadi mohon kejelasannya seperti apa? Apakah memang betul-betul dia terdaftar sebagai KPM atau bukan? Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat siang menjelang sore bisa hadir di kami di Desa Bangi untuk datang menanyakan kembali sehubungan dengan informasi yang beredar berkaitan dengan pemberitaan pembagian bantuan langsung tunai menggunakan dana desa. Di tengah saya juga ada Pak Ketua BPD, Pak Adi Permain, minta hadir, lalu Pak Sekretaris Desa, Pak Manik. Perlu saya jelaskan bahwa dalam proses BLT-JD ini memang desa ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama tentulah tahapan pendataan, ya. Setelah tahapan pendataan kita lakukan, barulah namanya kita mengadakan musyawarah. Di dalam musyawarah desa khusus, di situ kita akan memusyawarahkan ada beberapa kriteria, dan Desa Bangi sudah melakukan itu pada awal bulan Januari. Nah, kita kata karena ada regulasi berkaitan dengan dana desa itu sebesar 40% wajib dilakukan atau dilaksanakan berupa bantuan langsung tunai. Nah, oleh karena itu kami mendata jumlah kurang lebih 100 lebih desa, warga yang masuk di dalam calon. Kemudian disepakati dibahas menjadi 105 kepala keluarga. 105 kepala keluarga itu yang akan nanti ditetapkan menjadi calon penerima bantuan langsung tunai. Nah, setelah kita musyawarahkan bersama-sama, karena di desa ini adalah hukum tertinggi atau keputusan tertinggi itu ada di musyawarah. Di situ dihadiri oleh beberapa elemen, baik public figure, tokoh masyarakat, pendamping desa, kecamatan, BPD, termasuk beberapa perwakilan warga. Nah, di dalam musyawarah tersebut ada beberapa permasalahan tentu yang akan kita bahas. Yang pertama, bahwa bantuan langsung tunai yang dikucurkan pemerintah ini adalah untuk membantu masyarakat yang memiliki dampak terhadap kasus COVID di Indonesia ini. Maka Desa Bangi bisa mencairkan itu. Yang kedua, regulasi yang kita lakukan di desa itu adalah sasarannya masyarakat tidak mampu atau masyarakat lansia, karena memang tidak berdaya lagi, dan itu yang menjadi prioritas. Nah, selain itu juga di dalam musyawarah itu kita melakukan pembahasan sehubungan dengan masyarakat yang belum vaksin. Karena apa? Karena dana ini ada, tujuan pemerintah itu tidak hanya untuk membantu masyarakat tidak mampu, tetapi pemerintah juga punya kebijakan atau keputusan
itu berkaitan bagaimana memutus mata rantai COVID itu dengan vaksinasi. Oleh karena itu desa mengambil langkah lewat Satgas COVID Desa, kita mengadakan vaksinasi akbar di Desa Bangi. Tidak tanggung-tanggung kita bisa menembus angka di atas 1000 dalam waktu 3 hari. Dan kita turunkan beberapa elemen, salah satunya dari Puskesmas ya, untuk hadir. Bahkan dari desa-desa lain vaksin kita. Yang pertama yang kita sarankan itu adalah masyarakat penerima manfaat berkaitan dengan bantuan pemerintah. Salah satunya bansos, yang lain kita sampaikan untuk datang ke desa untuk mendaftarkan diri divaksin. Nah, karena itu menjadi kewajiban kami juga menyampaikan sebagai pengurus desa. Banyak masyarakat saya lihat kepeduliannya tinggi di desa kita. Di dalam musyawarah tadi kita simpulkan bahwa salah satu syarat itu juga bahwa masyarakat yang memang sudah vaksin atau memang tidak bisa divaksin dengan ya ada alasan. Pertama ada melengkapi suratnya kenapa tidak bisa divaksin. Mungkin itu menjadi acuan kita berkaitan dengan penetapan masyarakat penerima manfaat. Setelah kita tetapkan, kita mengeluarkan Perkades. Perkades desa itu bisa konsultasikan lagi, bukan langsung kita putuskan dan selesai. Kita konsultasikan dengan pihak kecamatan, dan pihak kecamatan tentu memberikan rekomendasi untuk kita tindak lanjut di MDS. Nah, itulah KPM 2022. Ya. Jadi jumlahnya 105 kepala keluarga. Nah, saya berterima kasih ada teman yang men-share berita saya sebelum surat buka tadi pagi ya, menyampaikan bahwa memang ada salah satu warga kita yang berkeberatan dalam arti kok ditunda PLT saya karena saya tidak memiliki kartu vaksin. Setahu kami di desa, baik kepala desa dan selalu hadir BPD ya pada saat penyaluran PLT itu tidak ada penundaan. Ada uang masuk, kita percepat. Jadi bisa dikatakan tersalurkan 100%. Nah, jadi ya saya berpikiran positif. Saya cek dulu nama beliau di KPM ya, di daftar penerima manfaat. Ternyata Pak Binsun ini tidak terdaftar ya, tidak terdaftar di tahun 2022. Ya wajar lah kalau beliau itu menanyakan ya kan, tidak menerima ya siapa yang mau memberikan uang karena memang tidak terdaftar di KPM. Jadi kalaupun ada teman-teman media atau teman-teman yang ingin ya menanyakan lebih lanjut kenapa di Desa Bangi begitu ya, memang inilah saya bilang kita sudah melakukan tahapan tadi, salah satu tahapan musyawarah dan kemampuan desa hanya 105 KPM ya, karena kebutuhan desa ini kan tidak hanya bersifat bantuan langsung, banyak itu ada lembaga yang menggunakan dana desa ini, ada juga harus ada pembangunan fisik, ada pemberdayaan, beberapa pemberdayaan, jadi kita harus jalankan semua di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ya, saya perlu sampaikan ya, kalau kita cari siapa yang benar dan siapa yang salah bukan kapasitas saya mencari di situ. Saya tidak sifatnya membenarkan diri atau menyalahkan diri. Saya hanya menjalankan salah satu musyawarah yang sudah kami sepakati bersama-sama, yang sudah kami hadir, dan menurut saya itulah keputusan yang bijak di desa kami. Mungkin di desa yang lain beda juga ya, kita belum tahu permasalahan di desa masing-masing ya. Dan jumlah desa Bangi ini kalau dari jumlah penduduknya kurang lebih di atas 1000 kepala keluarga ya. Kalau dapat semua uangnya nggak cukup ya kan. Jadi tentu kita memprediksi, menghitung ya angka miskin yang ada di desa kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan kami punya dokumen ya, dokumen salah satunya perintahnya Desus. Kita juga punya Perkades, kita juga punya daftar penerima yang sudah tanda tangan ya. Kalau ada nama Pak Binsun di situ ternyata belum tersalurkan, tentu saya akan memanggil orang atau siapa yang mengambil uang itu ya. Ternyata saya cek ada. Jadi minta maaf ya pada rekan-rekan media yang sudah menyampaikan itu ya. Sebaiknya kalau kita sampaikan datanglah ketemu. Saya orangnya terbuka. Mungkin ya Bang Injil, ya Pak Rito tahu kan. Selagi saya ada waktu kita komunikasi. Tidak boleh kita sebagai pemimpin ini pembenaran diri atau menyalahkan orang lain. Kalau memang ada simulasi yang lebih bagus lagi ya Pak BPD ya. Nah, jadi itu alangkah lebih bijaknya. Nah, salah satu
Itu yang saya sampaikan ya Pak Manik ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Ketua BPD. Nah, kami kalau ada tambahan, Pak BPD. Terima kasih. Perkenalkan diri Pak. Saya Ketua BPD, nama saya Jeprat Naim dari Desa Bangi. Kemudian saya ingin mengklarifikasi tentang masalah ini. Kita dari awal penetapan KPM itu sudah melalui pertama tahapan yang dikatakan Pak Kades, yaitu tahapan seleksi, di mana di sini melibatkan para RT untuk mencari warganya yang tidak mampu atau warga-warga yang kurang mampu. Kemudian setelah dapat, kita musyawarahkan kembali intern siapa-siapa. Kemudian setelah kita dapatkan musyawarah secara intern, baru kita musyawarah secara keseluruhan. Di situ pun ada klarifikasi atau ada istilahnya spesifikasi siapa-siapa yang berhak, siapa-siapa yang tidak berhak. Itu sudah ada sesuai dengan peraturan pemerintah. Kemudian untuk yang masalah Pak ini mungkin di dalam KPM tidak terdaftar, mungkin sudah dialihkan ke orang lain. Karena sifatnya kami di sini hanya melaksanakan sesuai dengan apa yang telah kami musyawarahkan bersama desa, kemudian BPD, dan ada juga unsur dari kecamatan. Apakah sebelumnya Pak Biksu ini terdaftar di KPM juga sebelum-sebelumnya? Tahun-tahun yang lalu? Untuk tahun yang lalu saya kurang mengerti, belum melihat juga tuh saya tuh. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat. Ya. Kemudian untuk yang tahun ini tidak masuk. Jadi setelah ya. Iya. Jadi banyak masyarakat yang berasumsi bahwa BLT dana desa itu bergulir pada satu orang sampai pada selesainya masalah COVID seperti bantuan lainnya. Namun perlu kita sampaikan, kalau begitu tidak seluruh kita musyawarah, kecuali ada pergantian ya kan. Kalau ada pergantian, ada yang meninggal, kita ada musyawarah khusus. Kalau ada meninggal, kita ganti ke siapa? Ada ya Pak Manik ya? Kalau tidak ada itu, berarti kita tetapkan 1 tahun sekali lewat musyawarah desa khusus penetapan calon untuk penerima selanjutnya. Bisa yang bersangkutan bukan lanjut, tetapi layak, bisa tidak. Itu ya. Jadi mungkin saya luruskan begitu. Jadi jangan berpikiran orang itu, saya lah misalnya contoh penerima BLT tahun ini, tahun depan dapat, oh nasi ini dulu saya pernah dapat ya. Mungkin dari beberapa kriteria tadi, salah satunya diingatkan ya. Mohon maaf lah kalau kita berbicara tujuan dari kegunaan uang itu, banyak juga masyarakat yang menurut saya tidak sih salah memanfaatkan, kurang bijak memanfaatkan uang itu ya. Kesannya uang itu ya di satu sisi seperti uang yang diberikan pemerintah dan kurang dihargai lah. Kalau kita lihat kurang bijak lah, artinya dibutuhkanlah untuk keperluan mendasar ya. Kalau sakit berobat, ya, nah kita menyalahkan masyarakat. Namanya ada diberikan, kita selalu memberikan saran. Nah ini jadi sebuah evaluasi bagi desa, ya. Evaluasi bagi desa. Makanya ada aturan-aturan yang baru sekarang. Cuma kami tidak mau melanjutkan juga bahwa uang BLT dana desa ini boleh dibelanjakan berupa barang. Ada, ya. Cuman ya sepintas kita aja mengetahuinya. Nanti takutnya dibilang kita yang ngalihkan lagi kan. Nah, lebih bagus kita percayakan kepada masyarakatnya ya. Nah, sekarang masyarakatnya tinggal bijak atau tidak. Karena bantuan ini tidak selalu ada. Ya, bersyukur yang sudah mendapatkan, tetapi yang tidak mendapatkan jangan terlalu mengeluh ya. Karena Tuhan menciptakan kita ini tujuannya pertama untuk hidup ya. Tidak ada hal lain. Yang kedua, marilah kita bersama-sama berusaha di tanah kita yang subur ini ya. Tentu kami di desa tidak menutup mata dengan warga kami yang tidak mampu. Ada beberapa program ya Pak Sekdes ya. Kita daftarkan di bantuan pemerintah. Salah satunya menggunakan data CND ya, yang sudah ada di desa. Dan itu setiap beberapa bulan akan di-update kembali. Termasuk penerima bantuan langsung tunai desa ini ya. Nanti mereka menjadi calon yang lain. Kalau dia mendapatkan bantuan yang lain, dia tidak mendapatkan bantuan desa ini. Itulah yang ada di desa kami. Nah, ini menjadi bola panas ya, bola panas seolah-olah kami ini tidak memberikan hak orang yang harusnya dia mendapatkan kan, tidak juga seperti itu. Ya, kalau kita lihat banyak juga ya, yang sedang membutuhkan, namun keterbatasan keuangan yang ada di desa. Ya, yang kedua,
tentu kita sebagai pendata berarti ada kekurangan sosialisasi menurut saya ya, penyampaian sehingga orang yang kurang paham, sehingga timbullah bahasa-bahasa yang entah sih kurang sedap didengar, perlu kita luruskan bersama. Saya rasa begitu dari kami sehubungan dengan apa ya berkaitan dengan berita hari ini. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Salam untuk teman-teman pers yang putus asa, desa-desa, karena kepala desanya juga untuk melayani masyarakat, termasuk teman-teman media yang hadir. Salah satunya Pak Into dengan Pak Injil ini hadir di sini bukan untuk mengklarifikasi ini, ya kan? Jauh hari sebelumnya silakan hadir karena ada kegiatan kami hari ini berkaitan dengan seleksi perangkat desa, dan puji Tuhan hari ini sudah selesai dan kita sudah dapat hasil yang cukup memuaskan, dan memang yang kita lakukan ini sifatnya terbuka ya, tidak ada intervensi, teman-teman bisa media bisa lihat, begitulah yang kita harapkan di desa ya. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya, jadi saling mengenal itu lebih penting ya. Mungkin begitu dari saya, terima kasih, selamat siang, salam sejahtera, adil gatalino pecuramin kasaruka bahasa ingatkan di batang.